saya akan menjelaskan mengenai dampak kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ada dampak di bidang politik. Masa pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia seperti masa kekuasaan VOC, masa pemerintahan Republik Batav, masa pemerintahan Republik Inggris, dan masa kekuasaan kolonial Belanda. Dari keempat kekuasaan tersebut telah memberikan dampak di bidang politik dan pemerintahan seperti hilangnya kekuasaan raja-raja karena pada saat itu VOC, Belanda, dan Inggris telah ikut campur dalam kekuasaan kerajaan di Indonesia sehingga mereka tidak mempunyai kendali terhadap rakyat. Kemudian yang kedua adalah pada masa pemerintahan Batav yaitu Herman Willem Daendels, tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sehingga pada saat itu Daendels membagi Pulau Jawa ke dalam 8 keresidenan atau 8 prefektur. Kemudian Daendels juga telah membuat struktur organisasi di mana jabatan tertinggi itu ada di pemerintahan pusat dan sistem pemerintahannya disebut dengan sentralistik. Dan yang kedua ada dampak di bidang ekonomi. Sistem pemerintahan lingkungan terpusat di Pulau Jawa sehingga terjadi ledakan penduduk di Pulau Jawa yang mengakibatkan ketidakrataan ekonomi pulau lainnya seperti Pulau Sumatera. Kemudian di Pulau Jawa memiliki banyak pekerja, sementara perkebunan wilayah Sumatera tidak banyak memiliki pekerja, sehingga harus melakukan transmigrasi agar memperoleh kerataan dalam sektor ekonomi. Yang kedua yaitu eksploitasi yang dilakukan oleh VOC telah mengakibatkan terjadinya kemunduran dalam sistem perdagangan di Nusantara. Karena VOC melakukan monopoli perdagangan di Indonesia, sehingga para pedagang pribumi ini tidak memiliki ruang gerak yang banyak untuk dapat menjual hasil rempah-rempahnya selain ke VOC. Kemudian sejak dari dulu, Indonesia ini hanya dijadikan sebagai negeri penghasil bahan mentah yang mengakibatkan orang-orang Indonesia tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk dapat mengelola bahan mentah tersebut menjadi barang jadi, sehingga hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Dan yang ketiga ada dampak di bidang sosial. Dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A. Lunturnya feodalitas. Lunturnya feodalisme. Sistem feodal ditandai dengan adanya tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, sistem feodal dalam masyarakat Indonesia makin luntur. Kondisi tersebut terjadi karena bangsa-bangsa Eropa melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak istimewa para penguasa bumi putra. Para penguasa kolonial menjadikan para penguasa bumi putra sebagai pegawai pemerintah kolonial. Oleh karena itu, para penguasa bumi putra kehilangan status sebagai bangsawan yang dihormati rakyat. Dan yang B, berkembangnya stratifikasi sosial. Pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial masyarakat diatur menurut hukum ketatanegaraan dalam 1927. Berdasarkan hukum tersebut, kelompok masyarakat dikategorikan yang mana profil paling atas yaitu golongan atas atau orang-orang Eropa, golongan timur asing, Tionghoa, Arab, dan India, dan pada profil paling bawah itu golongan pribumi, bangsa Indonesia asli. Stratifikasi sosial pada masa kolonial menempatkan bangsa-bangsa Eropa sebagai golongan teratas. Oleh karena itu muncul anggapan bahwa golongan Eropa merupakan kelas paling modern. Pada masa itu gaya hidup bangsa-bangsa Eropa, terutama dalam gaya berpakaian, menjadi trendsetter bagi golongan lainnya. Dan yang C, pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan program migrasi. Mengapa demikian? Sejak masa kolonial Belanda, Pulau Jawa merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk paling pesat. Pada 1930, jumlah penduduk Pulau Jawa meningkat menjadi 40 juta jiwa. Untuk mengatasi ledakan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial menerapkan program migrasi. Pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk petani-petani miskin di pedesaan Jawa
untuk bekerja sebagai buruh perkebunan di Sumatera Timur. Pemerintah memberikan gambaran tanah Delhi di Sumatera Timur sebagai ladang uang yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan yang keempat, ada dampak di bidang pendidikan. Kebijakan politik etis mendorong pemerintah kolonial Belanda mendirikan berbagai sekolah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan rakyat Indonesia. Pada 1903 didirikan sekolah rendah yang bernama Volksschule atau sekolah desa dengan masa belajar 3 tahun yang dilanjutkan dengan program Vervolksschule atau sekolah lanjutan dengan masa belajar selama 2 tahun. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah lanjutan seperti Mero Gebreid Leger Onderwijs atau MULO untuk sekolah menengah pertama dan Algemeen Middelbare School atau AMS untuk sekolah menengah atas. Pertumbuhan pendidikan pada awal abad 20 mendorong munculnya golongan intelektual. Pada perkembangannya, golongan intelektual mulai mendirikan berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kartini Fund, dan Dong Java. Dan yang kelima, ada dampak di bidang kesehatan. Pada abad 19, tingkat kesejahteraan penduduk Bumi Putra sangat memprihatinkan termasuk kondisi kesehatan. Saat itu berkembang wabah penyakit menular seperti malaria, pes, kolera, dan cacar yang menyebabkan tingginya angka mortalitas. Memasuki abad 20, pemerintah kolonial Belanda mulai mengintensifkan kegiatannya dalam bidang kesehatan umum dan higienitas. Sejak bergulirnya politik etis, pemerintah mulai memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas. Pemerintah kolonial juga mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi. Pendirian School Lot of Leiden Fund in Landesarzt atau Stovia atau disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa dan pendirian sekolah dokter lainnya. Pemerintah Belanda juga membentuk suatu dinas khusus pemberantasan penyakit seperti pada masa wabah penyakit pes. Pada saat itu pemerintah mendirikan dinas pemberantasan pes atau Pestbestrijding. Dan yang terakhir yaitu dampak di bidang budaya. Dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa dalam bidang budaya yaitu yang pertama, perkembangan agama Nasrani. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang agama. Bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda memperkenalkan agama Kristen dan Katolik kepada bangsa Indonesia. Penyebaran agama Katolik di Indonesia dilakukan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali menyebarkan agama Katolik di Maluku. Penyebaran agama Katolik di Ambon, Ternate, dan Halmahera pada 1546 sampai 1547 dilakukan oleh misionaris Spanyol. Dan yang kedua, perkembangan seni arsitektur. Pada abad 19, arsitektur bergaya Eropa mengalami perkembangan signifikan di Indonesia. Pada periode tersebut berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Salah satunya adalah kawasan Bintaran, daerah istimewa Yogyakarta. Di kawasan ini terdapat gereja Santo Yusuf Bintaran yang memiliki bentuk atap unik. Bangunan bergaya serupa masih banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, arsitektur yang berkembang di Indonesia adalah gaya Napoleon klasik. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan gaya Napoleon klasik untuk membangun kantor pemerintahan. Selain itu, pada masa ini berkembang arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Gaya arsitektur tersebut dapat dilihat pada bangunan kantor-kantor di Javas Bank di beberapa kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Dan yang ketiga, perkembangan seni sastra. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Eropa telah membawa pengaruh dalam penulisan karya sastra di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raffles, ilmu pengetahuan sejarah dan budaya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pada masa itu, Raffles
menulis buku berjudul History of Java yang diterbitkan pada 1817. Selanjutnya muncul berbagai karya bangsa-bangsa Eropa lainnya yang mengulas kehidupan masyarakat Indonesia seperti buku History of Sumatra karya William Marsden dan buku History of the East Indian Archipelago karya Crawford. Dan yang keempat yaitu perkembangan seni musik. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa turut memengaruhi perkembangan seni musik di Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa memperkenalkan berbagai alat musik seperti biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Bangsa Eropa juga memperkenalkan sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, para musisi Indonesia memadukan musik barat dengan musik yang telah dikenal masyarakat Indonesia. Contoh hasil perpaduan musik tersebut adalah musik keroncong. Musik keroncong merupakan jenis musik yang dihasilkan dari alat musik berdawai dengan alunan romantis. Musik keroncong diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad 16. Pada masa kini, musik keroncong menjadi musik rakyat khas Indonesia.